Mulai dari Dembele yang kasih semangat ke Mbappe, rumor transfer yang panas, Alex Pastor yang mengkritik PSSI, rekor baru Erling Haaland, dan masih banyak lagi. I'm gonna love you. Real Madrid kembali diterpa kabar kurang menyenangkan. Bek andalan mereka, David Alaba, dilaporkan mengalami overload otot soleus di kaki kanannya. Cedera ini membuatnya harus menepi selama 7-10 hari ke depan. Situasi tersebut tentu menjadi pukulan bagi pelatih Carlo Ancelotti. Apalagi Madrid akan menghadapi dua pertandingan besar, yakni melawan Juventus di Liga Champions dan Barcelona di ajang El Clasico. Absennya Alaba bisa membuat lini belakang Madrid kehilangan pengalaman dan ketenangan yang biasa ia bawa di pertandingan besar. Sementara itu dari Ligue 1, Ousmane Dembele tampil luar biasa ketika PSG menghancurkan Bayer Leverkusen 7-2 di kandang sendiri. Seusai laga, Dembele menyempatkan diri memberikan pesan khusus untuk sahabat dekatnya, Kylian Mbappe. Oh my God! Wow! Ia berkata dengan penuh harapan, "Saya harap Kylian Mbappe suatu hari nanti akan memenangkan Ballon d'Or. Ia pantas mendapatkannya demi karir dan kerja kerasnya selama ini." Dukungan itu datang menjelang laga besar El Clasico yang akan menjadi ujian besar pertama bagi Mbappe bersama Real Madrid. Dari Inggris, Erling Haaland kembali mencatatkan prestasi luar biasa. Satu golnya ke gawang Villarreal membuat bomber Norwegia itu kini telah mencetak gol dalam 12 pertandingan beruntun. Nice. Catatan ini membuat Haaland menyamai rekor gila milik sang idola, Cristiano Ronaldo, yang terakhir kali terjadi pada musim 2014-15. Haaland semakin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya mesin gol, tapi juga simbol konsistensi dan mental juara yang luar biasa di level tertinggi. Beralih ke rumor transfer, dua pemain muda mulai menarik perhatian klub-klub top Eropa. Pertama, Vitor Roque, penyerang berusia 20 tahun asal Brazil yang kini membela Palmeiras, sedang diincar dua klub besar Premier League, Chelsea dan Tottenham Hotspur. Kabarnya, kedua tim siap bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangannya dengan mahar sekitar 20 juta euro. Sementara itu, Angelo Stiller, gelandang berumur 24 tahun milik VfB Stuttgart, juga dikabarkan menjadi incaran Real Madrid. Los Blancos disebut siap membayar 45 juta euro demi mendatangkan Stiller sebagai calon penerus Toni Kroos yang semakin mendekati masa pensiun. Madrid menilai Stiller memiliki visi bermain dan kemampuan mengatur tempo yang sangat mirip dengan Kroos. Dari tanah air, pelatih asal Belanda Alex Pastor akhirnya buka suara setelah dirinya resmi dipecat oleh PSSI. Dalam wawancara eksklusif, Pastor menilai bahwa target meloloskan Indonesia ke Piala Dunia adalah sesuatu yang belum realistis untuk saat ini. Negara peringkat 119 dunia lolos ke Piala Dunia. Itu bukan hal yang mudah. Saya pikir PSSI harus fokus membangun proyek jangka panjang, bukan sekedar mengejar hasil cepat, ujar Pastor dengan nada tegas. Ia juga mengungkap bahwa beberapa hari setelah kembali dari Jeddah, PSSI sempat mengajaknya berdiskusi sebelum keputusan pemecatan itu keluar. Dan menjelang El Clasico pertama musim ini, Kylian Mbappe mendapatkan dukungan istimewa dari legenda Real Madrid, Sergio Ramos. Oh my God! Dalam wawancara bersama program olahraga ternama El Chiringuito, Ramos menyampaikan pesan penuh semangat untuk mantan rekan setimnya itu. El Clasico mendatang, kalian tahu hatiku putih sampai mati. Semoga Madrid menang dan saudaraku Kiki tampil luar biasa, ucap Ramos sambil tersenyum. Dukungan dari Ramos ini jelas menjadi suntikan motivasi besar bagi Mbappe yang akan menjalani El Clasico pertamanya di Santiago Bernabeu dengan seragam putih kebanggaan Los Blancos. 1 hour later. Ini dia,
Hakim Ziyech resmi dikabarkan setuju untuk bergabung dengan Wydad Casablanca, menandai kepulangannya ke tanah kelahirannya, Maroko. Kontrak berdurasi 1 tahun sudah disiapkan untuk Ziyech yang berstatus agen bebas sejak musim panas lalu. Ini akan jadi babak baru dalam perjalanan karirnya setelah petualangan panjang di Eropa bersama Ajax, Chelsea, dan Galatasaray. Hasil pertandingan tadi malam, 1. Atalanta versus Slavia Prague. Skor akhir 0-0. Pertandingan berlangsung cukup ketat, kedua tim bermain hati-hati dan gagal memanfaatkan peluang. 2. Bayern Munich versus Club Brugge. Skor akhir 4-0. Bayern benar-benar pesta gol di Allianz Arena. Seperti biasa, Harry Kane lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor. Striker Inggris itu seakan tak pernah bosan mencetak gol. 3. Chelsea versus Ajax. Hasil akhir 5-1 untuk Chelsea. The Blues tampil menggila dan membawa pulang 3 poin penuh. Dari kubu Ajax, 1 pemain harus diusir wasit karena kartu merah, sementara Estevao, penyerang muda asal Brazil, tampil luar biasa dan dinobatkan sebagai player of the match. Chelsea kini naik ke posisi 11 klasemen sementara. 4. Liverpool versus Frankfurt. Skor akhir 5-1 untuk Liverpool. The Reds benar-benar tak terbendung kali ini. Namun sayangnya, Alexander Isak belum juga memberikan kontribusi berarti, belum cetak gol, dan ratingnya pun cukup rendah. Liverpool saat ini berada di posisi 10 klasemen sementara. 5. Real Madrid versus Juventus. Pertandingan berjalan ketat, tapi akhirnya Real Madrid menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Jude Bellingham di menit ke-57. Madrid kini berada di posisi 5 klasemen sementara, sedangkan Kylian Mbappe masih belum menemukan kembali ketajamannya. Win streak golnya terhenti di laga ini.